Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Anandaku yang solih dan soleha? Bunda harap Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah hari pertama kita melakukan kegiatan pembelajaran di semester genap. Bunda harap Ananda memiliki semangat yang kuat untuk mengikuti pembelajaran di semester genap ini ya. Baiklah Anandaku, langsung saja. Hari ini kita akan memasuki tema F tentang cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, langsung saja. Silakan Ananda simak baik-baik materi yang akan Bunda jelaskan. Baiklah Anandaku, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ananda harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri puisi, yang kedua menjelaskan tahapan pertumbuhan hewan, yang ketiga menyanyikan lagu sesuai tempo. Adapun sikap yang akan kita kembangkan, yang pertama ketelitian dan yang kedua tanggung jawab. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 1. Tahukah kamu apa itu cita-cita? Iya, cita-cita merupakan sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Ingin menjadi seperti apa kita dewasa nanti? Coba Ananda perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar apa sajakah yang ada di sana? Iya, ada seorang dokter, seorang pilot, seorang guru, pemain sepak bola, dan juga arsitek. Di antara pekerjaan di samping, apakah ada yang menjadi cita-cita Ananda? Jika tidak, apa cita-citamu ketika dewasa nanti? Cita-cita juga dapat disebut impian. Setiap anak memiliki cita-cita dan impian yang berbeda ketika dewasa nanti. Ada anak yang mempunyai cita-cita menjadi astronot, dokter, pilot, atau presiden. Cita-cita atau impian dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk karya tulis. Salah satu bentuk ungkapan yang dapat mengungkapkan cita-cita atau impian Ananda adalah karya tulis berupa puisi. Puisi adalah susunan kata-kata yang indah berisi ungkapan perasaan, keinginan, impian, dan imajinasi seseorang. Adapun ciri-ciri puisi yang harus Ananda ketahui, yang pertama, puisi itu terdiri atas bait-bait. Yang kedua, setiap bait tersusun atas beberapa baris. Dan yang ketiga, ada atau tidaknya rima. Perhatikan puisi berikut ini yang berjudul Cita-Cita karya Imam Ananta. Untuk lebih jelasnya, Ananda bisa lihat di buku temanya halaman 3. Ayahku bertanya, ingin jadi apa aku saat besar nanti? Aku menjawab tidak tahu. Bagian ini disebut dengan bait. Biasanya ketika kita membuat puisi, kita itu membaginya dalam beberapa bagian. Nah, bagian itulah yang disebut dengan bait-bait. Dalam satu bait biasanya terdiri dari 3 sampai 5 baris. Jadi tidak selalu 3 baris, bisa 4 dan 5 baris dalam satu bait. Perhatikan contoh bait yang di bawahnya. Ini salah satu contoh bait yang memiliki 5 baris. Selain terdiri atas bait-bait dan juga setiap bait terdiri atas baris-baris, puisi juga memiliki ciri ada tidaknya rima. Rima adalah kesamaan bunyi pada setiap akhir baris puisi. Ada beberapa jenis rima yang harus Ananda ketahui, yaitu yang pertama, rima yang bersajak a a a a, yang kedua, rima yang bersajak a b a b, yang ketiga, rima yang bersajak a a b b, yang keempat, rima yang bersajak a b b a. Perhatikan penggalan puisi berikut ini. Desaku yang kucinta, baris lagu diakhiri bunyi A. Pujaan hatiku, baris lagu diakhiri huruf U.
Tempat ayah dan bunda, baris lagu diakhiri bunyi A. Dan handai taulanku, baris lagu diakhiri bunyi U. Jadi, rima pada penggalan puisi tersebut bersajak ABAB karena diakhiri dengan huruf AU atau ABAB. Kemudian coba Ananda lihat lagi sajak puisi yang di bawahnya. Oh negeriku, itu diakhiri huruf U. Sungguh indah alammu diakhiri huruf A. Memandangmu menenteramkan hati diakhiri huruf I. Melihatmu sungguh bangga diri ini diakhiri huruf I. Jadi sajak pada penggalan puisi tersebut UUII merupakan contoh dari rima yang bersajak AABB. Sampai di sini bisa dipahami? Baiklah, jika masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung kepada Bunda. Kita boleh bercita-cita menjadi siapa saja. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, pemadam kebakaran, atau menjadi presiden. Cita-cita mulia adalah cita-cita yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah cita-cita sebagai dokter hewan. Dokter hewan bertugas memeriksa dan mengobati hewan yang sakit. Dokter hewan harus memiliki rasa kasih dan sayang kepada hewan. Selain itu, dokter hewan juga harus mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan hidup hewan. Mungkin di antara Ananda ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Oke, sebelum menjadi dokter hewan, Ananda harus mengetahui terlebih dahulu daur hidup hewan. Salah satu contoh daur hidup yang akan kita pelajari adalah daur hidup pada kucing. Coba amati gambar di atas. Apa perbedaan hewan di atas ketika mengalami pertumbuhan? Tahapan apa saja yang dilalui hewan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Setelah Ananda amati, apa yang bisa Ananda simpulkan? Iya, jadi hewan pada gambar tersebut tubuhnya semakin besar dan kuat, rambutnya semakin lebat dan gerakannya pun semakin lincah. Pertumbuhan kucing ada beberapa tahap. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kemudian kucing dewasa akan berkembang biak dan melahirkan anak kucing. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut daur hidup hewan. Ayo amatilah hewan-hewan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan tersebut juga mengalami pertumbuhan? Tahapan pertumbuhan apa saja yang dilalui hewan-hewan tersebut? Baiklah Anandaku, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Sekarang kita akan belajar mengenai siklus makhluk hidup yang ada di sekitar berdasarkan pengamatan. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan tempo. Oke Ananda, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang metamorfosis hewan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita hendaknya memiliki cita-cita yang tinggi. Salah satunya adalah menjadi seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan bekerja mengamati proses hidup hewan sehingga kita dapat memperoleh banyak informasi yang bermanfaat tentang hewan. Salah satunya adalah tentang metamorfosis pada hewan. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan selama daur hidup. Metamorfosis kupu-kupu diawali dari kupu-kupu dewasa akan bertelur di atas permukaan daun. Setelah 7 hari, telur-telur tersebut menetas menjadi ulat. Selama kurang lebih 20 hari, ulat banyak makan daun-daunan untuk mempersiapkan tahap berikutnya.
Ulat kemudian akan menempel pada ranting tanaman dan mulai berubah menjadi kepompong. Selama menjadi kepompong, ulat tidak makan dan minum. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Setelah 2 minggu, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuh selama daur hidupnya. Proses perubahan tersebut dinamakan metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis? Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai menyanyikan lagu sesuai tempo. Sebuah lagu akan terasa enak didengar jika dinyanyikan sesuai dengan temponya. Berikut beberapa tempo di dalam lagu. Yang pertama, tempo largo, artinya lagu dinyanyikan dengan lambat sekali. Yang kedua, tempo adagio, artinya lagu dinyanyikan secara lambat, agak lebih cepat dari largo. Yang ketiga, tempo andante, artinya lagu dinyanyikan secara sedang atau biasa. Yang keempat, tempo moderato, artinya lagu dinyanyikan dengan sedang tapi menuju cepat. Yang kelima, tempo allegro, artinya lagu dinyanyikan secara cepat. Yang keenam, tempo presto, artinya lagu dinyanyikan secara cepat sekali atau nesto. Yang ketujuh, tempo marcia, artinya lagu dinyanyikan dengan cepat sekali seperti orang berbaris atau mars. Nah, berikut ini ada 2 contoh lagu. Yang pertama, Indonesia Raya dinyanyikan dengan tempo marcia. Dan yang kedua ada lagu Ibu Kita Kartini dinyanyikan dengan tempo andante. Ini artinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan tempo cepat seperti orang berbaris, dan lagu Ibu Kita Kartini dinyanyikan dengan tempo andante, artinya sedang. Jadi, setiap lagu memiliki tempo yang berbeda-beda. Cepat atau lambatnya suatu lagu yang dinyanyikan disebut dengan tempo lagu. Baiklah Anandaku, cukup sekian materi pelajaran hari ini. Semoga Ananda dapat memahami materi yang sudah Bunda jelaskan tadi. Jika masih ada yang belum dipahami, boleh Ananda wapri Bunda. Baiklah.